Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kehidupan, terima kasih waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami jalani. Dan dari waktu itu kami boleh mengambil kesempatan untuk bersekutu, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah kami di malam hari ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh memelihara kami, melindungi kami hingga di saat ini. Dunia ini tidak menjanjikan sukacita, dunia ini tidak menjanjikan kepastian, tapi hanya ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan, sehingga kami terus meyakini dan terus mengimani janji-janji Tuhan, dan terus menikmati sukacita bersama Tuhan. Sebelum kami berdoa kepadamu pada malam hari ini, kami akan mendasari dengan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami ini dilembutkan, hati dan pikiran kami ini terbuka kepada Tuhan untuk siap mendengarkan firman, menjadi kekuatan, menjadi dasar bagi kami menjalani hidup, terlebih terus berserah di dalam doa-doa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan menolong memelihara, baik yang mengambil waktu untuk ada di hadirat Tuhan dalam ibadah doa, maupun yang masih dalam kesibukan, atau mungkin dengan berbagai hal yang mereka jalani pada malam hari ini. Kami berdoa bahwa Tuhan memelihara, menjaga hati hidup kami tertuju kepada Tuhan, dan terus mengangkat syukur, mensyukuri segala perbuatan dan berkat-berkat Tuhan bagi hidup kami. Kami berdoa di mana-mana persekutuan dilaksanakan malam hari ini, melalui persekutuan doa, Tuhan memberkati, atau ibadah-ibadah yang lain, Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berkati, sehingga boleh mengangkat pelayanan, dan semua umat yang mengambil waktu beribadah betul-betul menyenangkan, memuliakan Tuhan. Kami merasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu dan siap untuk berdoa kepadamu. Berkuasalah bagi hidup kami, dan urapan-Mu Engkau nyatakan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali, mendasari persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang pada malam hari ini saya telah pilihkan dari kitab Roma. Roma pasal 9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Roma pasal 9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Mari Bapak Ibu, kita semua yang ada baik di sini maupun di rumah, mari buka Alkitab kita dan perhatikan, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama dari Roma pasal 9 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang ada bentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Demikian firman Tuhan. Dari dua ayat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita merenungkannya dalam satu tema, yaitu Tuhan sedang membentuk. Ya, Tuhan sedang membentuk. Dalam dua ayat pembacaan kita tadi, dalam ayat itu disampaikan bahwa Tuhan membentuk manusia sesuai dengan kehendak Allah atau kedaulatan Allah sendiri. Sehingga sebenarnya tidak ada keberatan dan komplain dari manusia yang mengatakan bahwa mengapa Tuhan
menciptakan saya, atau mengapa Tuhan membawa saya dalam keadaan seperti ini. Kemudian ayat 21 mengatakan bahwa seorang yang membentuk tanah liat untuk membuat sesuatu, sang pembentuk ini mempunyai hak mutlak untuk membuat sesuatu baik untuk tujuan yang mulia maupun untuk tujuan yang biasa. Jadi tergantung pada tangan, tergantung pada diri sang pembentuk ini. Ya. Dia mau buat untuk tujuan yang mulia atau dia mau buat untuk tujuan yang biasa. Jadi Tuhan yang berkuasa dalam hidup dan Tuhan yang berkuasa untuk membentuk kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya sebenarnya kita tentu tahu bahwa kita harus mengalami pembentukan Tuhan. Kita harus mengalami pembentukan Tuhan. Itu sebabnya tema kita pada malam hari ini, Tuhan sedang membentuk. Cara Tuhan untuk membentuk kita sebagai orang percaya adalah dengan cara yang Dia izinkan terjadi atau dengan cara yang Dia mau terjadi dalam hidup kita. Meskipun kadang-kadang yang Tuhan pakai untuk membentuk kita adalah berbeda dari yang kita mau. Ya. Meskipun Tuhan memakai cara-cara yang di luar dari jangkauan kita. Kita sering bertanya bahwa mengapa proses pembentukan Tuhan mungkin terlalu lama, mungkin terlalu berat, dan mungkin juga di luar dari jangkauan kita. Ya, kita tidak pernah menyelami bahwa mengapa Tuhan membentuk saya dengan cara seperti ini. Tapi sebenarnya Tuhan mau supaya kita dibentuk dengan cara yang berbeda dari pandangan kita. Nah, ketika kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel yang kita baca sejarah perjalanan kehidupannya dalam firman Tuhan, bangsa Israel ini ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus melalui perjalanan yang panjang, sekitar 40 tahun lamanya, melalui padang gurun. Tetapi menurut jarak sebenarnya antara perjalanan dari Mesir di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, sebenarnya waktu yang ditempuh tidaklah demikian lamanya. Tidaklah 40 tahun. Tapi bisa ditempuh dalam jangka waktu selama 40 hari. Ya, hanya 40 hari. Hanya lebih dari 1 bulan. Tapi bangsa Israel harus menempuhnya selama 40 tahun. Bisa dibayangkan bahwa berapa generasi, berapa keturunan yang berubah. Berapa orang-orang yang harus hilang, meninggal di padang gurun. Ya, yang tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi kalau kita memperhatikan cara Tuhan seperti ini, sebenarnya ini adalah cara Tuhan untuk membentuk bangsa Israel. Ya, dikatakan bahwa Tuhan membuat seperti itu karena memang orang Israel ini adalah bangsa yang firman Tuhan katakan tegar tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau untuk diajar. Ya. Keras kepala dan tidak mau menurut. Mereka dalam perjalanan mereka selalu bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut itu sama dengan mengomel. Tidak pernah ada rasa puas dan rasa berterima kasih kepada apa yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Meskipun secara kenyataan Tuhan sudah banyak berbuat yang terbaik bagi orang Israel. Ya. Bayangkan cara Tuhan untuk memelihara mereka. Mereka tidak bekerja, mereka tidak mencari makanan, tetapi Tuhan menyiapkan dengan
cara yang luar biasa. Menyiapkan manna di pagi hari, menyiapkan burung puyuh, ya. Ketika mereka memerlukan air, Tuhan menyiapkannya dengan cara yang ajaib. Bahkan dalam perjalanan mereka, ketika pada siang hari mereka kepanasan, Tuhan menyiapkan tiang awan untuk melindungi mereka supaya bangsa Israel ini tidak panas, tidak kena terik matahari. Bisa dibayangkan perjalanan di padang gurun, daerah yang berpasir, panas dari bawah, panas dari atas. Tapi Tuhan menyiapkan bagi mereka tiang awan. Begitu juga pada malam hari, untuk menerangi perjalanan mereka, Tuhan menyiapkan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka. Luar biasa, Tuhan sudah menolong, memelihara bangsa Israel ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka masih bersungut-sungut. Ya. Dan itu sering dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, itu yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan membawa mereka menjalani kehidupan terlalu lama di padang gurun, karena Tuhan mau membentuk mereka. Tuhan mau supaya ada sekelompok dari orang Israel ini yang bisa lolos dari perjalanan masuk ke tanah Kanaan, adalah orang-orang yang sudah terbentuk sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam perjalanan kehidupan kita, cepat atau lambatnya pembentukan Tuhan, sesungguhnya itu tergantung dari respon kita. Ya. Cepat atau lambatnya pembentukan Tuhan itu tergantung dari respon. Bagaimana kita menanggapi cara Tuhan untuk membentuk kita. Ya, kalau kita cepat meresponi, ya kita akan cepat terbentuk dan cepat lolos dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang berat. Ya. Tapi kalau kita seperti sebagian dari orang Israel ini yang tegar tengkuk, tidak mau mendengar, tidak mau menurut, maka kita akan lebih lama lagi untuk ada di padang gurun, berputar-putar seperti yang dialami oleh orang Israel. Ya. Itu membutuhkan respon kemauan dari kita sebagai manusia supaya kita terbentuk dalam hidup kita, terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih indah, dan itu yang diinginkan Tuhan. Ya. Sama seperti besi yang terus-menerus akan ditempa hingga mau dibentuk. Jadi besi itu harus dipanaskan, kemudian dipukul sedemikian rupa untuk dibentuk seperti dengan kemauan sang penempa besi atau yang membuat sesuatu untuk keinginan tertentu. Ya, dia harus memukulnya, memanaskan, memukulnya, membentuknya sesuai dengan keinginan, sehingga pada akhirnya betul-betul terbentuk dan jadilah seperti yang diingini oleh tukang besi. Nah, bila besi tidak membiarkan diri untuk dipukul, maka tidak akan terbentuk. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Ya. Ketika kita memberikan diri dengan kerendahan hati, mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan bagi kehidupan kita, maka kita akan terbentuk. Perlu kita ingat bahwa perjalanan hidup kita menghadapi setiap masa-masa hidup. Perjalanan hidup ini tidaklah seindah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Tapi untuk menjalani hidup ini kita perlu proses. Dan dari setiap proses-proses hidup itu, kita sebenarnya sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Karena semakin hari, semakin ke depan, maka dunia ini semakin juga dipenuhi dengan tantangan yang
lebih besar lagi. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang sudah terbentuk, yang harus mampu menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena itu pada malam hari ini kesempatan bagi kita sekalian untuk bergumul di hadapan hadirat Tuhan dalam doa, supaya kita terus kuat dalam perjalanan hidup ini, menghadapi tempaan Tuhan, menghadapi pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Doa memberikan kekuatan supaya kita jangan menyerah. Doa memberikan kita kemampuan supaya kita jangan mundur, tetapi kita bertahan, bahkan lebih maju lagi. Banyak cara yang dipakai oleh dunia ini untuk membuat kita lebih maju lagi. Tapi sebagai orang Kristen, perlu dalam hidup kita tetap berdoa, supaya dalam doa ini Tuhan hadir dalam hari-hari hidup kita untuk menguatkan kita, memampukan menghadapi pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, Tuhan sedang membentuk kita. Karena itu tetaplah berdoa, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi pembentukan Tuhan yang sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.